wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Asifa dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 0526641119. Salam sejahtera semuanya, salam sehat dan salam literasi digital. Yang saya hormati para dosen, para pembina kegiatan kepemudaan, rekan-rekan mahasiswa dan pelajar generasi muda yang hadir pada kesempatan ini. Saat ini saya membahas peran generasi muda dalam membangun etika digital di era media sosial. Pada era ketika teknologi digital berkembang sangat cepat, kita hidup di dalam ruang komunikasi yang tanpa batas. Setiap hari kita bersentuhan dengan media sosial, berinteraksi, berpendapat, dan membangun identitas diri melalui internet. Berdasarkan laporan We Are Social and Capios 2024, pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai 181 juta orang atau sekitar 65,9% populasi. Sebuah angka yang menunjukkan betapa besarnya panggung digital kita hari ini. Namun, bersamaan dengan peluang itu muncul pula tantangan serius. Laporan Kominfo 2003 menyebutkan bahwa lebih dari 60% hoaks di Indonesia tersebar melalui media sosial. Kemudian, Microsoft Digital Civility Index 2023 menetapkan Indonesia pada posisi yang rendah dalam hal kesopanan digital. Ini artinya ruang digital kita masih dipenuhi ujaran kebencian, disinformasi, dan perilaku tidak etis. Oleh karena itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua generasi muda Indonesia untuk bersama-sama memahami dan membangun etika digital, sehingga media sosial dapat menjadi ruang yang sehat, produktif, dan aman bagi seluruh pengguna. Generasi muda merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial. Kita memproduksi, membagikan, sekaligus mengonsumsi konten setiap hari. Inilah mengapa generasi muda memiliki peran penting sebagai penggerak budaya digital yang beretika. Pertama, menurut saya, membangun etika digital dimulai dari kesadaran diri tentang dampak perilaku online terhadap reputasi pribadi dan kehidupan sosial. Apa yang kita unggah hari ini bisa mempengaruhi masa depan kita, mulai dari kesempatan karir hingga penilaian karakter. Jejak digital bersifat permanen dan kesalahan kecil dapat menjadi masalah besar jika tidak berhati-hati. Dua, generasi muda harus mampu menjadi agen perubahan untuk menciptakan ruang digital yang sehat. Caranya adalah membangun kebiasaan komunikasi yang sopan, menghindari provokasi, serta menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Etika digital bukan hanya soal menghindari hal buruk, tetapi juga memaksimalkan potensi internet untuk hal-hal positif. Ketiga, saya percaya bahwa generasi muda perlu dibekali keterampilan digital literasi tingkat lanjut seperti kemampuan memverifikasi informasi, mengenali hoax dan manipulasi, memahami keamanan digital, serta bijak menggunakan fitur-fitur media sosial. Keterampilan ini bukan hanya untuk perlindungan diri, tapi juga untuk menjaga ekosistem informasi nasional agar semakin sehat.
Keempat, era digital juga mencakup tanggung jawab moral dalam menciptakan konten. Generasi muda yang kreatif dan inovatif harus mampu menghasilkan konten edukatif, inspiratif, dan konstruktif. Kita dapat menjadi contoh bagi masyarakat bahwa media sosial bisa digunakan bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar berkarya dan saling mendukung. Terakhir, etika digital bukan hanya urusan individu, tetapi juga gerakan kolektif. Mahasiswa, komunitas, konten kreator, organisasi kemudaan, dan lembaga pendidikan harus bekerja sama menciptakan budaya digital yang beradab. Saya yakin ketika generasi muda bergerak bersama, perubahan besar akan terjadi. Hadirin yang saya banggakan, kita hidup di zaman ketika batas antara dunia nyata dan dunia digital semakin kabur. Etika digital bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan utama. Sebagian generasi muda memegang peran strategis untuk membangun ruang yang aman, damai, produktif. Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri, berkomunikasi dengan sopan, berpikir sebelum membagikan informasi, menghargai perbedaan, menggunakan teknologi untuk kebaikan bersama. Saya percaya jika generasi muda Indonesia mampu menanamkan nilai-nilai etika digital dalam setiap aktivitas online, maka kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi menjadi penggerak peradaban digital yang beradab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.